Hai, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko udah sampai bab 44. Mau tahu lanjutan cerita mereka nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Intan menyiapkan piring, susu, dan kopi di meja makan untuk sarapan mereka. Ia memanasi kembali kuah soto yang mulai dingin di atas kompor. Riko menunggunya di meja makan. Mas Riko gak berangkat kerja? Tanya Intan sambil menaruh piring nasi di depan Riko. Enggak ah, nanti biar Romi aja yang kesini ngantar berkas-berkas, jawab Riko sambil menyeruput kopinya. Setelah sarapan, Intan kembali ke kamar Riko, membereskan barang-barangnya yang dipindahkan Riko dari kamarnya yang dibawa. Riko memangku laptopnya di sofa, membuka dan membalas email dari sekretarisnya. Intan memasukkan pakaiannya ke dalam almari Riko, menata bedaknya di meja dan juga buku-bukunya. Saat sebuah buku terbalik, sebuah benda terjatuh dari dalam buku itu dan terlempar ke dekat kaki Riko. Riko pun mengambilnya. Apaan ini? Tanya Riko dengan tegas saat mengambil pil KB yang pernah dibeli Intan. Itu vitamin mas, ya vitamin, jawab Intan bohong. Kamu kira aku bodoh? Sampai-sampai pil KB aja kamu bilang vitamin, emang aku percaya? Ucap Riko dengan nada marah lalu berdiri di depan Intan. Maaf mas, aku gak maksud ngebodohin mas Riko kok, cuma... Nih kamu udah minum berapa lama? Tanya Riko memotong kata-kata Intan. Belum mas, belum sama sekali kok, jawab Intan jujur. Terus ngapain kamu beli ginian, hah? Tanya Riko geram dengan kelakuan Intan yang tidak berdiskusi dulu dengannya. Tiba-tiba menggunakan KB tanpa persetujuannya. Riko pun membuka pil itu lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku takut hamil mas. Aku belum siap punya anak, balas Intan hampir menangis. Kamu harus hamil. Kamu gak boleh KB. Dalam waktu 3 bulan, kalau kamu gak hamil juga, aku akan bawa kamu periksa ke rumah sakit, ujar Riko lalu mengambil laptopnya, membawanya keluar kamar meninggalkan Intan sendirian di kamarnya. Riko masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintunya. Ia sangat geram dengan kelakuan istri kecilnya itu. Disentuh gak mau, hamil gak mau juga. Lalu buat apa menikah? Riko sudah terlanjur menikahinya. Jadi Riko harus melaksanakan hak dan kewajiban tugasnya sebagai suami. Ia tidak mungkin menceraikan Intan dan menikah dengan wanita lain. Jadi ia menyentuh Intan dengan paksa dan akan menghamilinya juga. Tidak beberapa lama, bel rumah berbunyi. Riko dan Intan keluar ruangan bersamaan. Udah aku aja yang buka pintunya, gak usah keluar kamar, ucap Riko pada Intan. Intan pun mengangguk mengerti karena memang leher dan dadanya penuh dengan tanda merah. Riko membuka pintu ruang tamu dan tampaklah Romi berdiri di sana. Riko mengajaknya masuk ke dalam ruang kerjanya. Romi celingak-celinguk berharap ia bisa melihat Intan di rumah Riko. Rik, gue haus nih. Masa tamu gak dikasih minum? Tanya Romi pada Riko. Yaudah bentar gue ambilin, jawab Riko lalu keluar ruang kerja dan turun ke dapur mengambilkan air putih untuk Romi. Intan kemana? Kok lo sendiri yang ngambil minum? Tanya Romi ingin tahu. Dia lagi sakit, jawab Riko singkat. Sakit? Sakit apa? Gila gue harus jenguk dia nih, tanya Romi penasaran. Gak usah sok perhatian deh sama istri gue. Dia tuh gak apa-apa, cuma butuh istirahat doang, jawab Riko mulai geram dengan kelakuan Romi yang mengejar-ngejar istrinya. Mana coba buktinya kalau kalian udah married? Tanya Romi masih gak percaya. Riko pun duduk di kursi kerjanya, membuka laci di mejanya dan mengambil surat nikahnya lalu memberikannya pada Romi. Ini asli? Tanya Romi meragukan keaslian surat nikah Riko di tangannya. Ya iyalah, ngapain juga gue bikin surat nikah palsu, jawab Riko sewot. Kok lu bisa sih nikah sama anak SMA? Tanya Romi ingin tahu. Iya, dipaksa nikah sama bokap. Intan itu anak temannya bokap,
Jawab Riko sambil membaca dokumennya. Gila, beruntung banget lo dapet daun muda. Udah itu belum? Itu? Tanya Rohmi makin penasaran. Ya udah lah, gila kali. Rasanya mantep banget, Rom. Jawab Riko bikin Rohmi iri. Ya elah, tega bener lu, Rik. Intan masih sekolah gitu juga, udah ditidurin aja. Balas Rohmi. Lah, kan dia istri gua. Terserah gua lah mau ngapain dia. Jawab Riko enteng. Rohmi pun kecewa dengan kenyataan bahwa kini Intan memang istrinya Riko. Tadinya ia berharap banget bisa dapetin Intan yang katanya sepupu Riko. Setelah mendapatkan tanda tangan Riko, Rohmi pun kembali ke perusahaan. Oke, cerita Intan sama Riko bab ini sampai sini dulu, oke? Makasih banget udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Tetap dengerin ya sampai bab selanjutnya, oke? Sampai jumpa ya di bab berikutnya. Bye bye.